maka jadi buruk buat dia nanti hukumannya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah salah faham dengan masalah ini. Karena nanti orang bisa bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai rincian dari apa yang kami sampaikan, ada salah satu ulama Syekh Utsaimin namanya rahimahullah. Beliau mengatakan, menjelaskan dalam buku syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, di penjelasan tentang 40 hadis pilihan Imam Nawawi, di halaman 88 beliau mengatakan takdir itu tidak ada yang buruk dari sisi Allah. Yang buruk hanyalah pada yang ditakdirkan atau makhluk. Si makhluk itu yang buat buruk dia. Karena dia melanggar, maka jadilah keputusan yang buruk. Ya kalau kita rasionalkan, tadi di perusahaan kalau kita kerja dan kita baik-baik saja, normalnya nggak ada perusahaan yang memberhentikan pegawai tanpa sebab. Apalagi berprestasi, perusahaan butuh dia, gitu kan? Harusnya dia dikasih lebih, gitu kan? Dipertahankan. Yang dihukum itu siapa? Orang-orang yang buruk. Dan perlu Anda tahu, perusahaan tidak mau orang buruk sebenarnya. Tapi setelah ketahuan dia buruk, baru dihukum. Dikasih SP, surat peringatan, 1, 2, 3. Nggak mau dengar, ya sudah dikeluarkan. Nah itu rasional ya. Kata beliau, saya ulangi lagi, takdir itu tidak ada yang buruk. Yang buruk hanyalah yang ditakdirkan atau yang makdur, manusia atau makhluk yang merasakan jelek. Takdir jika dilihat dari perbuatan Allah itu semuanya takdir baik. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, potongan hadis, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak pernah disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi nggak pernah keburukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah. Kejelekan itu murni hanya muncul dari pelaku kejelekan. Sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Allah nggak pernah berbuat buruk selama-lamanya. Ya. Jadi ini poin kita perlu garis bawahi. Makanya tadi hadis di salah satu potongan doa iftitah, ya. Doa iftitah itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, ya, pilihannya. Tapi di salah satunya adalah ada potongan doa yang diriwayatkan Imam Muslim, wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik. Semua kebaikan di tanganmu ya Allah, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Keburukan tidak disandarkan kepadamu. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa Allah kalau gitu ciptakan yang jelek? Seperti misalnya, kan yang baik itu jujur, yang jelek itu bohong, ya. Yang baik itu misalnya dermawan, yang jelek itu pelit. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini dengan hikmahnya. Menciptakan kebaikan agar kita menjadikannya sebagai perangai kita kalau sifat. Dermawan, jujur, tanggung jawab, amanah, semua itu diciptakan sebagai bukti dikasih janji-janji positif. Bapak Ibu kalau searching di Google, tulis misalnya keutamaan amanah. Banyak banget ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi, ya, contoh-contoh dari orang-orang saleh, keutamaan bertanggung jawab misalnya, keutamaan jujur, keutamaan ini dan itu. Semuanya banyak. Berarti sebenarnya kita diarahkan untuk memiliki perangai-perangai ini. Kalau kita searching lawannya, ancaman, tidak bisa kita bilang keutamaan bohong, nggak akan keluar. Ancaman bohong. Ancaman menggibah, ancaman memukul, ancaman mencuri. Nah keluar semua tuh ancaman ayat Al-Quran supaya kita tidak melakukannya. Nah gitu ya. Nah yang ini Allah ingin idealnya kita lakukan, yang ini kita tinggalkan. Saya rasionalkan lagi. Kalau Bapak Ibu kerja melamar di satu perusahaan. Contoh di sini di kantor kami pun ada kadang-kadang orang datang melamar kerja. Maka yang pada saat dia pertama kerja, yang kami jelaskan, dan pasti Bapak Ibu juga kalau punya perusahaan akan sama. Pekerjaan Anda adalah 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya bagus-bagus itu ya. Kerjakan ini. Nanti Anda akan dapat fasilitas ini. Ini gajinya, ini bonusnya, ini dan misalnya. Contoh. Nah, nanti perusahaan akan jelaskan di akhir. Tapi kalau Anda ugal-ugalan, telat datang misalnya, atau tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik, maka nanti akan ada surat peringatan. Tapi perusahaan tidak ingin yang ini. Ini cuma penyampaian saja. Kalau melanggar, perusahaan berharap ini pegawai baik dan juga bisa jalan.
Nah seperti itu rasionalnya. Allah subhanahu wa ta'ala mau semuanya kita melakukan kebaikan. Dan kasih sayang Allah luasnya, walaupun kita buat keburukan misalnya, kita masih dikasih kesempatan untuk kembali. Makanya saya pernah bahas di salah satu tema kami, judulnya Serial Iman, Taubat. Awal kalimat yang saya keluarkan itu adalah yang saya tulis, taubat ini sebuah bonus dari Allah yang luar biasa. Bayangkan kalau Allah tidak syariatkan taubat Bapak Ibu sekalian. Kita buat dosa harus dipanggang, harus dipenggal, harus dipukul. Karena itu berat sekali. Taubat artinya kembali kepada Allah. Asal orang mau kembali aja kepada Allah, orang mau meninggalkan kesalahannya dan berubah jadi lebih baik, Allah terima dia. Ini susah di alam manusia. Sampai pernah ada sahabat berkata begini, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, taubatlah. Kalau saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Orang itu ulangi lagi. Kalau saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah tidak akan bosan dan jenuh sampai kalian bosan. Selama kau mau kembali silahkan. Allah masih kasih. Cuman ada perbedaan antara orang yang terus-menerus dalam pelanggaran dengan orang yang terus-menerus di atas ketaatan. Ya. Contoh misalnya, ada orang sudah 15 tahun, 20 tahun sholat, non-stop. Ada orang selama 10 tahun gak sholat, baru 5 tahun terakhir dia sholat. Beda dong sama yang 15 tahun sholat, derajatnya nanti di surga. Tapi yang ini masih dikasih kesempatan. Dengan taubat, oke, kamu masih bisa selamat. Tapi gak bisa sama derajatnya dengan yang orang yang rutin. Nanti ini yang membedakan tingkatan kita di surga. Tapi masih dikasih peluang dia untuk baik. Kembali. Berarti takdirnya Allah itu semua baik. Bahkan bagi para pelanggar pun masih dikasih kesempatan. Kalau takdir itu sifatnya mutlak luar biasa. Pokoknya yang taat dapat, yang melanggar langsung dihukum. Matikan, putuskan urat sarafnya, siksa langsung. Itu luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak melakukan pelanggaran? Kan begitu. Jadi poin ini perlu digarisbawahi. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala mencatat dan menciptakan sesuatu yang dianggap buruk ya, sebagai perangai atau perbuatan agar manusia tidak melakukannya. Ini hikmahnya banyak sekali. Supaya manusia mengetahui yang pertama ada Tuhannya Allah yang mengatur.